di bagian belakang sini aja. Ini hampir balik lagi loh ke posisi tadi loh, hampir 360 loh. Nah ini udah mentok. Jadi ini mantap sekali ya, jarang sekali CCTV yang hampir bisa mentok 360 derajat. Inilah salah satunya. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, akhir-akhir ini kalau kita nengok berita itu isinya kalau nggak maling, begal, pasti pembunuhan gitu. Pokoknya ada sepaket lah ya semua ini. Penyebabnya kenapa? Karena masih banyak orang yang suka main slot sama mompa. Jadi mungkin kalau kalian di sini mungkin suka nge-slot atau mompa, kalian bagus hindari aja. Kenapa? Karena selain merugikan orang lain, karena orang lain terbunuh pas kalian mungkin lagi pengen depo ya kan. Kakek Jos seperti nggak turun-turun, nggak ada duit depo, kalian maling kereta orang dengan cara bunuh orangnya, astaga. Kita sebagai masyarakat juga perlu mencegahnya daripada memperbaiki gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ini, di rumah kalian itu lebih bagus kalian sediakan CCTV, karena apa? Yang pertama, kalau misalkan rumah kalian kemalingan, amit-amit jangan lah ya. Kemalingan, begal atau apa, kalian punya bukti gitu buat laporan ke polisi. Dan yang kedua, kalian juga bisa kontrol jarak jauh CCTV ini. Kalau misalkan kalian lagi nggak di rumah. Ini CCTV-nya ini merek Bardi, yaitu Bardi IP Camera Indoors PTZ. Dia di sini yang light version punya dan dia cuma dibanderol dengan harga 450.000. Dengan harga segitu kalian bisa buat rumah kalian menjadi lebih aman dan keluarga kalian juga lebih safe gitu ya kan. Di sini dia dengan harga 450.000 cuma dapat unit only aja. Kalau misalkan kalian mau beli bundling memory cardnya juga itu tersedia juga. Ada yang 64128, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Link termurahnya itu ada di kolom deskripsi. Jadi sekarang langsung aja kita tengok apakah CCTV ini layak atau kita pakai di zaman-zaman sekarang ini. Dan kita langsung aja unboxing dan kita tengok mantap atau enggak. Langsung kita gas cuy. Jadi barusan tadi kita udah unboxing IP kamera indoor ini dan sekarang kita tengok build quality dan desainnya apakah mantap, apakah mulus atau enggak. Kita tengok di kamera atas. Ini kutok sini aja biar nampak brandnya Bardi ya, oke. Bagian atas ini dia hitamnya ini doff yang dia halus sekali, finishnya sangat rapi, cakep sekali. Kemudian di bagian tengah sini dia ada lensanya. Dan dua lubang ini adalah lampu indikator yang nanti kita akan lihat di bagian setup ya. Bagian atas ini dia ada speaker. Di sini nampak jelas speaker yang dia nanti bisa ngeluarin suara ya. Ialah speaker ngeluarin suara. Kalau nggak ngeluarin suara, keluarin apa lagi? Ngeluarin duit kan nggak mungkin sih. Kemudian di sini ada lehernya. Jadi nanti bisa kita kontrol dari jarak jauh mau atas bawah kiri kanan yang nanti angle-nya seberapa luas kita tengok ya. Di bagian pengetesan nanti. Bagian atas ini dia ada dudukan bracketnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang, kalian pasang aja ini ke plafon atau dinding kalian. Nanti kalian tinggal sangkutkan aja, maka dia sudah lengket gitu. Jadi setupnya ini gampang sekali sih. Kemudian kalau kita tengok di bagian portnya sini, standar aja. Dia ada micro SD, ada di sini 5 volt ya. Dan ada tombol resetnya. Kalau misalkan kalian mau pairing ulang, kalian wajib pencet resetnya beberapa detik, maka dia auto pairing gitu, bisa pairing perangkat lain gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, nggak ada lagi hal yang penting menurut aku ya, cukup modern, futuristik desainnya dan finishingnya semua cakep, rapi, nggak ada masalah ya kalau dari visinya. Bobotnya cukup ringan, jadi aman sekali buat digantung di dinding, nggak akan jatuh gitu walaupun backgroundnya plastik. Dan dia ukurannya segini tangan aku. Kalau desainnya ini ngingetin aku ke ini, apa logo pizza dan lompat-lompat itu. Nah walaupun nggak gitu penting, tapi aku teringat aja gitu. Kemudian langsung aja kita tes build quality-nya bagian sini. Oke, standar aja. Bawah. Standar. 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 Untuk build quality aku bisa bilang ini standar aja, nggak yang mewah-mewah banget, nggak yang jelek juga. Dia sesuai lah, karena CCTV ini kan nggak kalian pengen kemana-mana, dia cuma di plafon atau di dinding, jadi nggak terlalu masalah. Jadi sekarang langsung aja kita ke bagian pengetesannya, gimana sih cara pairing CCTV ini ke handphone kalian dan juga ke wifi kalian. Yang pertama itu kalian colok dulu dia ke
powernya ya, yang tadi sudah disediakan. Oke, kepalanya itu wajib yang dari baterainya sendiri. Di sini dia ada kasih kepala charger yang dia di sini 5 volt 1 ampere. Mungkin kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini, kalian bisa pakai adapter lain. Yang penting kalian tahu dulu berapa arus yang dikeluarkan. Tapi kita lebih bagus daripada colok ke port ini, port USB, kita colok aja pakai ini ya, power adapter yang disediakan. Kan langsung aja kita colok micro USB-nya, masuk dia. Setelah dicolok, lampu indikatornya dia hidup ya. Oke, nah dia muter-muter kayak gini. Oke, kalian dia nampak gimana ya? Nah gini aja, biar nampak kalian. Hei, dia ini lagi kalibrasi. Dia pas awal dihidupkan itu pasti kalibrasi dulu. Kalau misalkan sama kayak gimbal gitu, dia klik ke atas bawah supaya jelas dia. Oke, jadi CCTV-nya sudah selesai kalibrasi. Dan cara pakai itu gimana? Yang pertama itu kalian wajib sediakan handphone ya. Kenapa sediakan handphone? Karena CCTV ini dia punya fitur WiFi yang dimana kita bisa kontrol secara wireless. Walaupun kalian pingin jauh-jauh, kalian bisa ngecek rumah kalian gitu. Nah, langsung aja ya masuk ke aplikasinya, yaitu aplikasinya Bali Smart Home. Buat kalian yang belum download, kalian silakan download dulu di App Store ataupun Play Store ya. Karena aku udah download dan registrasi, dia tampilannya seperti ini. Nah, aku rasa kalian nggak perlu diajarin lagi gimana cara registrasinya, itu gampang sekali. Kita pencet plus di sini kalau sudah kita colok ke listrik atau tambah perangkat pun bisa. Buat kalian yang bingung pilihnya gimana, ya kalian tinggal tengok aja bentuk CCTV kalian. Nah, kalau ini dia di sini udah ada IP kamera indoor PTZ, kita langsung klik aja. Kita tinggal ikutin aja gimana cara dia bekerja ya. Dia di sini atur ulang perangkat, oke. Udah kita colok, gambarnya dicolok, oke. Kemudian dia minta kita pencet tombol resetnya selama 5 detik. Oke. Dia tombol resetnya ini ada di pantat bagian bawahnya cuy, deket tempat ngecasnya. Kita pencet 5 detik. Oke, setelah itu kita ikutin lagi panduan yang ada di aplikasinya. Kalau udah, kita pencet berikutnya. Setelah itu kita pencet ini, kita pencet berikutnya lagi. Dan dia di sini minta kita untuk aktifkan lokasi. Dan kita diminta masukkan password WiFi kita yang ada di rumah. Jadi aku ini pasang dulu passwordnya. Jadi karena passwordnya udah aku masukkan, kita tinggal pencet selanjutnya aja. Oke. Jadi sekarang di sini kita diminta untuk scan ya, scan barcode-nya di depan lensanya kayak gini. Kalau udah teng artinya udah connect cuy. Gampang kan makanya, nggak susah. Oke. Saya mendengar tanda, kita pencet. Oke, dia lagi menambahkan pelanggan nih, cari. Oke, selesai. Nah, jadilah itu barang. Gampang kan pakai kan, nggak susah kan. Jadi di sini buat kalian yang rumahnya baik kriminal nih, wajib kalian beli. Harganya nggak mahal, penggunaannya juga mudah gitu. Jadi sekarang kita tengok di atas. Oke, izinkan. Caranya aku mau nge-slide ke samping gimana? Geser aja, geser lah, dia gerak kan. Dia di sini kalau kita tengok hampir 360 derajat. Kita tengok ya, dia dari sini kita balikkan ke posisi paling sudut kirinya. Hampir 360 derajat loh. Jadi CCTV ini dia cuma nggak bisa tengok di bagian belakang sini aja. Ini hampir balik lagi loh ke posisi tadi loh. Hampir 360 loh. Ini udah mentok. Jadi ini mantap sekali ya. Jarang sekali CCTV yang hampir bisa mentok 360 derajat. Inilah salah satunya. Kan paten gitu. Kalau ke atas ke bawahnya kita naikkan ke atas. Ini ke bawah. Oke, nah ini ke atas. Oke. Jadi dia kiri ke atas bawah di sini liar sekali ya. Jadi buat kalian yang mau mantau sudut-sudut rumah kalian ini, dia bisa nampak semua gitu. Dan di sini angle-nya ini dia cukup wide. Nah, jadi barusan tadi kita udah jelasin gimana caranya setup dari CCTV ini. Dan ternyata cara setupnya itu sangatlah mudah. Jadi buat pemula pun nggak kesusahan gitu. Dan sekarang kita tengok ke bagian aplikasinya. Dan aku bakal jelasin fitur di dalam aplikasinya seperti apa aja. Langsung aja kita tengok di kamera atas. Nah, kalau CCTV-nya kita taruh di sini biar jelas. Di tampilan aplikasinya ini pertama kita lihat caranya masuk dulu. Kalau misalnya kalian nggak tahu, nah kalian pencet aja gitu. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk dia. Dan kalau untuk opsi lanjutan dari aplikasinya itu kita pencet tombol yang di sini. Dan disinilah fitur-fiturnya banyak bermunculan. Yang pertama itu adalah playback. Kalau playback ini adalah kalian bisa tengok history ya, history dari memory card. Tapi ini karena belum kupasang, kita skip dulu, nanti kita lihat.
Kemudian ada galeri. Galeri ini dia disimpan di HP kita langsung. Kalau misalkan kalian pencet ini, gambar record ini, nah dia bakalan tersimpan di HP kita. Kemudian di sini ada tema color. Kalau tema color ini dia ada dua pilihan, ada light mode dan dark mode. Kita masuk ke dark mode aja, lebih enak tengoknya gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat ada private mode. Private mode itu apa sih? Private mode itu adalah dimana kalau misalnya kalian pencet ini, nah CCTV-nya ini bakalan nge-sleep gitu. Artinya pas kalian lagi sesuatu yang maksudnya nggak mau kerekam ya kalian matikan aja. Atau kalian mau mantap-mantap atau apa, nah itu aku nggak tahu lah ya. Pokoknya kalau misalkan kalian lagi melakukan sesuatu dan nggak mau direkam, ya udah kalian matikan dulu. Pas udah selesai kalian hidupkan, tinggal pencet aja turn off, nah dia bakalan opening lagi gitu. Kemudian ada night mode. Night mode ini dipakai kalau misalkan gelap ya. Jadi di sini kita setting auto aja. Nanti kita bakalan lihat gimana kalau di tempat gelap beneran, itu nanti aku jelasin pas udah kita setup. Oke, jadi kita auto aja. Kemudian ada motion tracking. Motion tracking ini apa? Kalau misalkan ada orang jalan itu dia bakalan ngikutin gitu CCTV-nya. Jadi kalian bisa tahu itu siapa yang gerak itu. Jadi di sini kita pencet dan motion detection. Jadi kalau misalkan ada orang lewat, dia nanti notifikasinya bakal masuk di sini. Tadi aku udah ada coba beberapa. Nah, kalau misalkan ada orang lewat, dia bakalan ada peringatan seperti ini. Dia fungsinya untuk apa? Supaya pas kalian lagi keluar rumah nggak ada orang yang masuk ke rumah kalian tahu itu siapa. Dia bakalan ngirim notif dan dia langsung terscreenshot ada di aplikasinya. Ini mantap ini. Ini penting kali, penting. Jadi menurut aku ini wah sekali ya fiturnya. Dengan harga 400 ribuan aja kalian bisa dapat fitur yang kayak gitu. Kemudian ada sound detection untuk deteksi suara, dan di sini edit nggak ada lagi. Kemudian kalau misalkan kalian mau ngerekam tampilan sekarang, contoh ini aku mau ngerekam, ya udah kalian tinggal pencet ini aja, dia recording, maka dia bakalan langsung ngerekam apa yang terjadi sekarang itu. Artinya disimpan di HP kalian. Oke, kalau udah siap kalian stop aja. Dia bakalan masuk ke galeri sini, dan kalian di sini juga bisa komunikasi dua arah ya. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan kalian mau ngomong nih, misalkan CCTV-nya jauh di sana ujung. Kalau dekat di sini distorsi sih nggak bisa sih. Ini kita matikan dulu motion tracking-nya. Oke. Kalau misalkan kalian mau ngomong ke sana, tinggal pencet ini aja, mic ini. Kita tes ya, kita pencet tombolnya. Cek. Nah, maka dia bisa komunikasi dua arah. Sebenarnya di sini masih banyak fitur lainnya. Contohnya seperti ini, kalau kalian mau screenshot gambar yang di sini atau foto, kalian tinggal pencet ini aja. Nah, maka dia langsung tersave di handphone kalian, oke? Yang kedua itu kalau kalian mau perbesar layar ini, pencet ini aja. Oke, dia maka besarin dan kita back lagi. Kemudian di sini ada settingan untuk HD atau SD-nya. SD ini dia kualitasnya lebih rendah dan HD ini dia kualitas tinggi. Jadi kalian streaming ini di mode video yang paling bagus gitu. Jadi ini terang sekali, kalian bisa zoom. Nah, simple sekali penggunaannya. Nah, jadi CCTV-nya barusan udah aku setup ya di atas sana. Kemudian yang pertama itu kita tengok dulu di bagian menu, kita tes motion trackingnya. Oke, kita tes motion tracking. Motion tracking itu apa? Motion tracking itu misalkan aku nih, nah aku jalan ke sini, nah dia bakal ngikut ini. Nah dia bakal ngikut aku jalan kemana. Coba aku jalan ke sana. Oke, aku jalan ke ujung. Nah ngikut dia kan? Nah ngikut. Nah ngikut. Tapi kalau di sini ada dua orang, mungkin dia ini ya agak sedikit bergerak-gerak. Ini kondisi kalau misalkan aku lagi jalan sendiri. Tapi kalau dia pas aku sendiri di sini, dia deteksinya oke-oke aja sih. Nah, aku mau jalan ke kiri, ke kanan, ngikutnya semut sih. Tapi kalau dua orang mungkin dia agak bingung. Nah, coba aku ke sana, ikut dia. Kan? Aku ke sini. Nah, ngikut dia, aku ke sini. Oke, masuk, aku ke sini. Nah, jadi ini motion tracking ini kenceng kali. Jadi sekarang kita langsung aja cek motion detection-nya selanjutnya. Langsung aja kita praktekkan. Ini langsung aku hidupkan motion detection-nya. Oke. Sekarang aku bakalan jalan dan kita tengok gimana dia ngirim notifikasinya. Nah, dia bakalan muncul ini ya, motion detected. Oke, kita pencet. Dia bakal muncul list, artinya ya. Nah, nampak kan aku lewat kan? Tadi kita bakalan coba infrarednya, sebagus apa sih infrarednya, langsung aja kita tengok ya. Kita matikan lampu dulu. Nih matikan dulu. Oke, nah ini semua mati.
Kalau dia mati, dia bakal masuk ke mode infrared. Oke, kita pencet on aja. Oke, nah jadi penampakannya kalau malam tuh seperti ini. Kalau malam ini dia juga ini ya bisa deteksi motion detection itu, jadi tidak berpengaruh. Jadi kita udah melihat semua fitur dari aplikasi ini dan waktunya aku membahas tentang spesifikasi detailnya. Yang pertama itu dia format videonya ini bukan H624 tapi H625 yang kompresinya itu lebih kecil dan lebih bagus, lebih canggih juga daripada H624. Makanya dia di sini hemat sekali ya kalau untuk masalah penyimpanannya. Dia di sini maksimal memori cuma 128 GB. Kemudian di area kerjanya ini CCTV Bardi mampu putar sampai 350 derajat. Jadi hampir 360 derajat. Dia cuma nggak bisa rekam di bagian belakang dekat kabel powernya ini. Jadi satu titik aja dia nggak bisa rekam. Jadi hampir 360 derajat. Dan kalau kalian tanya, bang ini bisa rekam dari sudut ini ke sudut ini nggak? Ya pasti bisa. Kemudian dia kalau untuk atas ke bawahnya dari 10 derajat sampai 40 derajat. Jadi ini view angle-nya ini selain dia wide sekali, dia juga area jangkauan ini sangat luas. Jadi kalau untuk masalah view angle ini no comment, ini paten kali. Nah, jadi kita udah setup CCTV-nya dan tadi kita juga udah lihat gimana kualitas gambarnya, fiturnya, bentuknya semua udah kita lihat dan saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebelum kita masuk ke kelebihan, kita bahas kekurangannya dulu. Kekurangannya ini kalau ku analisa lagi cuma satu kekurangannya. Apa itu? Kalau kita beli CCTV lain dengan harga 400.000, kita dapat yang versi outdoor. Tapi CCTV ini cuma dapat yang versi indoor, jadi artinya kita nggak bisa pasang di luar, cuma bisa pasang di dalam ruangan karena dia belum waterproof ya. Ya kalau menurut aku sih ini walaupun dia 400 ribuan belum outdoor, aku sama sekali nggak masalah karena Bardi ini dia punya aplikasi yang jelas, fitur jelas, semuanya jelas gitu. Dan dia di sini Bardi juga ekosistemnya sangat luas, dia ada lampu, ada ini, jadi satu aplikasi bisa untuk semua barang elektronik gitu. Nah jadi aku nggak terlalu permasalahkan ini, karena apa? Nah, karenanya ini kita bahas di bagian keunggulannya. Kalau keunggulan dari CCTV ini sangat banyak ya. Yang pertama itu CCTV ini dia bisa komunikasi dua arah, gambar jernih, night vision, bisa motion tracking juga kalau misalkan ada yang lewat, dan kalau ada yang lewat bisa dikirimkan notifikasi dan kasih gambar screenshotannya lagi. Aplikasinya sangat oke. Dia build quality-nya cukup cakep, desain oke, dan aku rasa semua fitur yang kita udah bahas ini dia sangat worth it. Karena apa? Karena dia gini loh, kalau kalian beli CCTV sembarangan, memang fiturnya bisa aja lebih banyak dan lebih oke gitu, lebih oke fiturnya. Tapi perlu kalian catat, tapi ini fitur dari Bardi ini, dia bukan fitur ecek-ecek semua. Artinya semua fiturnya jelas dan terorganisir di satu aplikasi yang jelas juga gitu. Jadi kalau kalian beli CCTV ini, kalian dapat satu produk yang jelas tanpa kalian takuti ini bakal ada problem nggak, ini ada problem nggak. Karena produk Bardi itu aku juga ada pakai beberapa dan semua itu sangat oke, bahkan belum ada yang rusak. Cara penggunanya sangat gampang, trouble-nya itu hampir tidak terjadi. Nah, jadi link pembelian termurahnya itu ada di deskripsi, silahkan cek aja dan silahkan sikat langsung karena ini paten sekali untuk melindungi diri sendiri dan keluarga di rumah. Oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik dan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rika, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Mantap juga CCTV-nya nih, nggak bisa ngapa-ngapain lah kau pak.